Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar 10 menit insyaallah taala ke depan tentang ini minta ke Google-nya buatkan penjelasan singkat, padat, definisinya dan beri contoh-contoh mudah tentang mubtada dan khobar. Ini kita membuat dengan media Google langsung untuk belajar singkat. Kemudian dengan kita videokan, kemudian kita pakai tab aja. Tujuannya ringkasan-ringkasan singkat belajar 10 menit dengan menggunakan media yang ada untuk mengambil manfaat. Namun pada dasarnya kita mencocokkan dengan dari kitab-kitab yang kita pelajari dulu sesuai atau tidak. Nah, kita akan membahas sekarang tentang mubtada, ya, definisinya mubtada. Mubtada adalah isim. Isim itu kata benda yang berada di awal kalimat. Nah, mayoritasnya di awal kalimat. Karena nanti ada istilah mubtada diakhirkan atau al-mubtada muakhor. Yang mana dia menjadi subjek kalau di dalam bahasa Indonesia. Intinya di awal kalimat. Serta berfungsi ketika kalimat di bahasa Indonesia beda dengan kalimat atau kalimat di bahasa Arab. Kalau kalimat di dalam bahasa Arab, kalimatun misalkan itu kata. Kalimat di dalam bahasa Arab jumlah. Nah, kalimat di Indonesia ini ada subjek dan predikat dan kadang ada objek. Ini adalah mubtada di awal kalimat. Apa fungsinya? Sebagai permulaan kalimat atau bahasa Arabnya ibtida. Kita besarkan. Kemudian ia adalah bagian dari jenis kalimat jumlah ismiyah yang dan akan menjelaskan keadaan subjeknya dengan dibantu oleh khobar. Sehingga khobar adalah predikat. Khobar adalah predikat. Kemudian definisi. Ya. Definisi ini mubtada adalah isim marfu. Isim marfu. Marfu itu diingat-ingat dengan dhammah atau dhammaten. Ini marfu. Mubtada adalah isim. Isim tadi kata benda. Yang kedudukannya marfu atau rofa yang terletak di awal kalimat. Secara makna, mubtada adalah permulaan kalimat atau tidak. Kemudian mubtada tidak memerlukan amil lafzi, yaitu penyebab perubahan harokat yang terlihat. Nggak diperlukan. Yes, memang ketika di awal hukum asalnya gampangnya dhammah. Melainkan amil maknawi, penyebab perubahan harokat yang tidak terlihat, yaitu ibtida itu sendiri karena dimulai dengan sendirinya. Kemudian contoh-contoh mubtada. Contoh-contoh mubtada. Ya ini ya kita bahas di sini contoh-contoh mubtada. Dalam kalimat bahasa Arab, mubtada dapat berupa isim dohir, yaitu kata bendanya bisa dilihat atau jelas lah, atau isim domir, kata ganti, yaitu yang tersembunyi. Misalkan mubtada dengan isim dohir, misalkan ya, misalkan adalah ketika di sini misalkan mubtada isim dohir al-madinatu, ya, kita belajar isim dohir al-madinatu jamilatun, kota itu indah. Al-madinatu, lah inilah mubtada. Sehingga lihat di sini ya, saya besarkan dulu. Ini
ini adalah dhammah. Inilah marfu. Al-Madinatu. Nah ini yang bagian ini adalah khobarnya. Jamilatun. Seringnya dia berbentuk nakiro ya khobar ini. Ini juga dhammah. Karena nakiro dibaca dhammaten. Sehingga jamilatun bukan jamilatu. Karena ini adalah tidak berhubungan dengan mamnu minas sorof. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang dilarangnya ditanwin ya. Al-Madinatu dan mubtada kebanyakannya diawali dengan ma'rifah atau cirinya adalah alif lam. Al-Madinatu jamilatun, kota itu indah. Sehingga Madinah ini kalau ditanya posisinya jadi apa di i'rab atau bahasa Arab, mubtada, tandanya apa? Dhammah. Atau dia marfu. Dengan apa? Dengan dhammah. Khobarnya juga marfu dengan apa? Dengan dhammah. Mana mubtada'nya dari kalimat al-madinatu jamilatun? Yaitu dari jumlah kalau bahasa Arab, bahasa Indonesia kalimat ya. Al-madinatu jamilatun. Mana mubtada'nya? Yang di awal kata. Apa? Al-madinatu. Kemudian seringnya ma'rifah dengan tanda alif lam. Al-madinatu. Ya, kemudian karena ada alif lam nggak ditanwin. Kemudian jamilatun, ini khobarnya bagian kedua dari mubtada. Setelah mubtada khobar, dia memberikan khobar tentang kata al-madinatu. Yaitu khobarnya apa? Indah, bagus. Maka khobar juga ditanwin atau marfu. Makanya di sini mubtada dan khobar ini masuk bab marfuat, yaitu bab-bab yang dimarfukan atau tadi ya ketika dia cirinya diantaranya dhammah, di awalnya dhammah dulu, nanti akan ada ciri yang lain. Kemudian al-kitabu jadidatun, ya ini yang kedua. Kitabu jadidatun ini sama, al-kitabu mubtada jadidatun ini adalah khobar. Artinya buku itu baru. Maka ini ya ketika memahami atau membuat kalimat sederhana mubtada khobar cukup ini aja. Kalau yang lain apa misalkan at-thalibu mujtahidun misalkan ya. Misalkan kamu buat at-thalibu mujtahidun. Maka ini at-thalibu mubtada karena di awal, mujtahidun khobar. Ini gampangnya ya. Contoh lain dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ini adalah mubtada dengan isim dohir. Kelihatan ini, tolib, murid ya, kota, buku ya. Kelihatan semua ini. Kemudian mubtada dengan isim domir, kata ganti. Domir itu banyak ya, diantaranya huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, huwa, huma, hum. Ya, huma, mereka berdua, laki-laki, hum, mereka, laki-laki, hiya, huma, hunna. Dia, hiya, huma, yaitu dia berdua perempuan, hunna. Kemudian yaitu mereka perempuan. Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini semua adalah domir. Di sini dicontohkan ana dan huwa. Misalkan huwa tobibun. Ya. Huwa ini adalah mubtada. Ana ini adalah mubtada. Karena di awal kalimat ini loh kok tandanya tidak doma seperti tadi kan marfu lah, karena dia adalah isim domir. Yang tadi domir itu kan tidak transparan seperti isim dohir yang tampak tadi, sehingga mengikuti aslinya huwa ya huwa, ana walaupun di fathah. Beda dengan khobarnya tobibun ya. Tobibun ya. Kamu lihat di sini dia ditanwin. Tolibun juga ditanwin. Dia adalah seorang dokter. Dia laki-laki karena huwa.
kalau kita ganti hiya perempuan maka menjadi tobibatun. Kedudukannya adalah mubtada dan khobar. Begitu pula ana tolibun. Tolibun. Nah, tolibun di sini adalah marfu. Ini adalah khobar. Ini khobar, ini juga khobar. Makanya di sini disesuaikan, kalau hiya ya tobibatun. Kalau misalkan ananya perempuan, tolibatun. Kalau laki-laki, ana tolibun. Kalau ditanya, huwa jadi apa? Mubtada. Ana jadi apa? Mubtada. Sehingga huwa kedudukannya mubtada, tobibun ialah khobar. Ini jumlah ya, atau kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Maka ini dikatakan jumlah ismiyah karena didahului dengan isim. Begitu pula yang tadi, yang isim dohir, itu juga jumlah ismiyah karena didahului dengan isim. Nah, naam, ini tentang pembahasan mubtada dan khobar. Tidak terasa sudah 11 menit, maka kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.